Kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menjawab sebuah pernyataan yang baru beberapa hari ini, belum terlalu lama, dikeluarkan oleh seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan tersebut mengatakan bahwa setan itu paling takut dengan orang atau hamba Tuhan yang punya karunia bahasa roh. Jadi kalau seseorang dirasuki oleh setan atau ada suatu tempat yang dimana tempat itu ada setan, tetapi kalau ada hamba Tuhan datang ke sana melayani orang tersebut yang dirasuki oleh setan atau tempat yang ada setannya, kalau didatangi oleh hamba Tuhan yang punya karunia berbahasa roh, lalu hamba Tuhan tersebut memakai bahasa roh dalam pelayanannya, di mana setan yang merasuki orang itu pasti akan keluar, atau tempat yang dimana ada setan itu pasti akan keluar, karena menurut dia bahwa setan hanya takut kepada bahasa roh. Jadi itu berarti bahwa hanya orang-orang yang punya karunia berbahasa roh lah yang bisa mengusir setan, katanya. Lalu saya sempat menjawab bahwa tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan bahwa setan itu takut kepada orang yang punya karunia bahasa roh atau kepada bahasa roh. Tidak, Alkitab tidak pernah memberikan. Nah, saudaraku yang diberkati, kalau saya sudah berbicara seperti ini, pasti dalam benak kita atau pikiran kita, ini pasti orang-orang karismatik, atau ini pasti orang-orang Pentakosta. Tetapi saudara, kalau kita punya pemikiran-pemikiran seperti itu salah. Karena mengatakan hal ini bukan dari aliran karismatik, bukan juga dari aliran Pentakosta, tetapi dia beraliran Protestan. Sangat disayangkan bahwa ada orang-orang Protestan yang mengatakan bahwa setan itu hanya takut kepada bahasa roh, atau setan itu paling takut dengan hamba Tuhan yang punya karunia bahasa roh. Saya akan menunjukkan beberapa data dalam Alkitab, secara khusus dalam Injil. Para hamba-hamba Tuhan, bahkan Yesus pun ketika mengusir setan, dia tidak pernah menggunakan bahasa roh. Dia adalah Tuhan dan Allah. Tetapi dalam mengusir setan, dia tidak pernah menggunakan bahasa roh. Dan setan tidak takut, tidak keluar dari orang yang dirasukinya, karena hamba Tuhan tersebut mempergunakan bahasa roh. Mari saya tunjukkan dalam Lukas 8 ayat 29. Ini berbicara atau menceritakan tentang pengusiran setan oleh Yesus dalam diri seorang laki-laki yang ada di Gerasa. Dalam Lukas 8 ayat 29 di situ dikatakan bahwa setan itu disuruh oleh Yesus untuk keluar. Dan bahasa yang Yesus pakai untuk menyuruh setan itu keluar dari orang itu adalah bahasa yang pada waktu itu digunakan. Jadi Yesus tidak pernah menggunakan bahasa roh untuk menyuruh setan itu keluar dari diri orang tersebut. Jadi jelas, di sini tidak ada penggunaan bahasa roh yang dilakukan oleh Yesus. Lalu yang kedua, dalam Matius 7 ayat 22, itu berbicara tentang hal pengajaran sesat. Pada hari-hari terakhir, banyak orang yang muncul, kata Yesus. Mereka akan berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu
Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami membuat mujizat-mujizat demi namamu? Sekali lagi, dia hamba-hamba Tuhan, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu itu mengatakan bahwa bukankah kami bernubuat demi namamu, nama Yesus? Bukankah kami mengusir setan demi nama Yesus dan membuat mujizat-mujizat demi nama Yesus? Jadi di situ pengajar-pengajar sesat sekalipun mereka mengusir setan bukan memakai bahasa roh, tetapi memakai nama Yesus. Jadi setan itu bukan takut dengan bahasa roh, tapi setan itu takut dengan nama Yesus. Dalam Markus 9 ayat 38. Dalam Markus 9 ayat 38, saya membacakannya bagi kita. Ini berbicara tentang Yohanes, murid Yesus. Dia katakan kepada Yesus. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu." Perhatikan ini baik-baik. Yohanes menginformasikan atau memberitahukan peristiwa yang dia lihat, dia dengar kepada Yesus. Dia berkata, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita." Maksudnya bukan termasuk dalam golongan para rasul. Dia mengusir orang tersebut, mengusir setan demi nama Yesus, memakai nama Yesus. Yohanes dengar bahwa orang itu menyebut nama Yesus, bukan memakai bahasa roh. Kalau kita katakan bahwa setan hanya takut kepada orang-orang yang punya karunia bahasa roh, bahkan hanya setan takut kepada orang bahasa roh baru dia keluar, maka saudara, di situ kita lebih menonjolkan bahasa roh dari karunia yang ada. Kita menganggap bahwa bahasa roh itu paling penting karena karunia-karunia lain yang tidak bisa mengusir setan hanya bahasa roh. Lalu kita pun mengagung-agungkan hamba Tuhan yang punya karunia bahasa roh. Saya pikir ini kacau. Ini pelayanan atau ini pengajaran yang sangat-sangat kacau dan tidak alkitabiah. Belum tentu bahasa-bahasa roh yang selalu diucapkan oleh para hamba-hamba Tuhan, belum tentu itu berasal dari Allah. Atau belum tentu itu bahasa roh yang murni. Karena setan pun bisa mempergunakan bahasa-bahasa, mengacau balaukan seluruh umat yang percaya. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun setan mampu mengacaukan mereka. Jadi tidaklah benar kalau kita katakan setan itu hanya takut kepada karunia-karunia secara khusus untuk bahasa roh. Atau setan hanya takut keluar apabila hamba Tuhan tersebut memiliki karunia berbahasa roh. Dan dalam pelayanannya hamba Tuhan tersebut mempergunakan bahasa roh baru setan keluar. Tidak. Saya tunjukkan satu ayat kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 7. Kalau mau usir setan, kalau mau usir iblis, maka ini. Dalam Yakobus 4 ayat 7. Di situ penulis Yakobus, surat Yakobus ini mengatakan, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Sekali lagi. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia, iblis, akan lari daripadamu. Jadi tidak perlu engkau punya bahasa roh baru usir setan. Tidak mesti engkau berbahasa roh, punya karunia berbahasa roh baru usir setan. Tidak. Tetapi jika kita mau tunduk dan taat kepada Allah dan melawan iblis, maka percayalah di dalam nama Yesus, iblis itu akan lari daripadamu. Amin.